Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak-nak, sekarang masuk tema 5, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Yang kedua, menggambar peta. Yang ketiga, membuat ringkasan informasi penting, menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Di sini ada sebuah gambar pulau namanya Raja Ampat ya. Ini kalau tidak keliru ada di Indonesia paling timur. Katanya ini pemandangannya yang sangat indah. Ya. Oke, kita amati gambar ini. Mungkin anak-anak pernah yang ke sini ya. Kepulauan Raja Ampat. Ini berada di Papua Barat. Nah, terus yang ini adalah gambar Gunung Bromo. Ya, alhamdulillah Gunung Bromo ini ada di daerah Probolinggo paling selatan, berbatasan dengan Malang ya, Malang, Lumajang. Ini adalah gambarnya. Terus kita amati kalau Gunung Bromo ada di Jawa Timur, dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Ya, saya pernah ngantarkan orang Itali ke sini ya, sampai naik ke kawahnya ini. Ya, dari Itali boloknya. Oke. Jadi Indonesia ini negara yang sangat mempesona sehingga banyak wisatawan yang mengunjungi Indonesia, yang banyak memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya ini pemandangan keindahan laut, yang terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Oke, kita lanjutkan. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu merupakan letak suatu daerah. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Jadi letak geografis Indonesia ini dianggap sangat strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Terdapat 17.000 pulau. Wah, sangat banyak sekali ya. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, kira-kira ada 6.000 pulau tidak berpenghuni. Jadi tidak ada manusianya, tidak ada manusia yang tinggal di sana. Beberapa pulau besar di Indonesia seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antaranya seperti Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, dan Ambon. Oke, nah ini adalah letak Indonesia. Dilihat dari peta ya. Jadi Indonesia ini diapit oleh dua samudra. Ini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan dua benua. Jadi di selatan ada benua Australia dan di utara di sini ada benua Asia. Ya.
Jadi Indonesia ini letaknya sangat strategis sekali. Sangat strategis Indonesia letaknya. Oke. Jadi, nah ini adalah batas-batasnya. Jadi ini Indonesia yang merah ini, yang lain ini negara-negara lain ya. Kita lanjut. Oke, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini sudah tadi ya kita bahas. Jadi terdiri dari berapa pulau? 17.000. Yang tidak berpenghuni ada berapa? 6.000. Jadi pulau yang paling besar apa di Indonesia? Kalimantan ya. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat, di Aceh sana, hingga Merauke di sebelah timur. Merauke ini berbatasan dengan Papua Nugini. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia ini adalah 1.922.570 km. Sangat luas sekali ya. Daratannya ya. Perairannya 3 juta ini 257.483 km. Wah, sangat luas sekali Indonesia ya. Cara menggambar peta. Sekarang kita melihat cara menggambar peta. Jadi kalau anak-anak ingin membuat peta, buatlah kotak-kotak kecil seperti ini ya. Buat kotak-kotak kecil. Sayang kita tidak bertemu. Mungkin anak-anak bisa mencoba di rumah membuat peta, terserah peta Indonesia, entah itu peta Jawa, Kalimantan, boleh pilih sendiri. Jadi anak-anak ini ya, jadi membuat kotak yang sama di garis. Misalnya anak-anak mempunyai kertas HVS atau buku gambar, jadi diukur di sini, diukur ini memanjang, ada yang lebarnya. Jadi setelah itu dibuat kotak-kotak kecil yang ukurannya sama, berapa senti buat seperti ini. Jadi setelah itu tinggal anak-anak mencontoh, lihat di peta itu dan ikuti. Digambar seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak bisa menyiapkan kertas yang akan digunakan untuk menggambar. Terus buatlah garis yang sudah saya jelaskan tadi. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini membuat peta-peta Jawa di sini. Nah, mulailah menggambar peta seperti ini. Nah, setelah itu di bawah, paling bawah pojok dibuat seperti ini. Apa ini? Ini gunanya untuk memberi keterangan seperti ini. Misalnya ada perairan nanti ya, ada di peta itu bisa dilihat anak-anak. Jadi kalau membuat peta harus jelas. Kalau atas ini adalah utara. Jadi setelah utara ini membuat seperti bintang seperti ini. Jadi kalau bawah itu pasti selatan ya. Itu cara membuat peta itu. Jadi untuk mengetahui letak arahnya maksudnya. Oke. Sudah ya. Mungkin bisa dicoba-coba di rumah. Kalau anak-anak mencoba, mungkin setelah itu difoto, dikirim ke saya. Ya. Oke, kita lanjut. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar. Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Oke. Ini adalah Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu apa? Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah.
Jadi kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme seperti penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Ya, ini ya. Yakin sudah jelas. Kita lanjut. Nah, ini fotonya pemuda-pemuda dulu. Pada saat itu para pemuda yang berbeda suku, adat dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk suatu negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Nah, ini adalah bunyi sumpah pemudanya. Ya, pasti tahu ya. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini adalah hasil dari pertemuannya, jadi sumpahnya ini. Sehingga melahirkan persatuan dan kesatuan dan untuk merdeka itu ya. Oke. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Nah, meskipun pada saat itu Indonesia belum merdeka. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Dan seperti ini lagunya. Mungkin anak-anak sudah sering, pasti sudah hafal ya. Karena setiap hari Senin kita bernyanyi bersama waktu upacara bendera. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaannya. Ini ada soal ya. Anak-anak silahkan dijawab. Setelah dijawab silahkan dikirim ke saya. Boleh di buku tulis ya. Mungkin lebih baik di buku tulis ya. Untuk mempermudah pengoreksiannya. Oke. Saya kira sudah cukup. Sekian dari saya. Saya harap anak-anak masih tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.